Saya nggak bisa membayangkan waktu itu pensiun dari Patisus, pensiun dari yang tidak punya jabatan. Sedih banget gitu loh Mbak ya. Wah, harga diri kita di mana Mbak ya? Kita pensiun dari orang yang luntang-lantung gitu kan Mbak ya. Pak Andika lah yang mempunyai suatu ide bagus sekali menurut saya Mbak ya. Beliau melakukan suatu terobosan yang luar biasa. Gimana tadi aerobiknya Pak? Capek nggak Pak? Oh enggak. Oh, enggak. Walaupun sudah pernah kegiatan olahraga itu Tetap ya Pak? Tetap. Tiap hari Pak? ya Oh. kalau Oh. sepedahan cuaca hujan seperti ini sepeda statis. Oh, di dalam ruangan. Iya. Tiap hari itu ada ingat lah supaya kita ini tidak terlalu kaku ini. Iya, betul Pak. Jadi ingat dulu Pak Wid motor trail masih Pak? Oh masih, itu hobi. Kebetulan saya banyak punya komunitas trail. Ya senangnya di situ salah satu komunitas yang asik. Asiknya gini Mbak, dia kalau sudah main trail di hutan, di alam, itu tidak ada strata. Oh. Dia nggak memandang siapa saya, mungkin dulu waktu Pangdam, saya juga ngetrail. Kalau saya jatuh ya diketawai sama dia. Minta tolong, minta ampun, baru ditolong sama dia gitu. Bagusnya itu nggak ada strata. Jadi buat saya sangat mengaksikan, asik gitu loh Mbak. Jadi kita yang mungkin sehari-harinya dulu ketat dengan protokoler kan, begitu kita membaur dengan semua kalangan, ternyata asik. Dan di situ kita bisa menyerap apa orang sebenarnya itu kehidupan dia, masyarakat itu kan. Jadi dari kalangan bawah sampai kalangan atas, kalau kita sudah di lapangan gitu, seneng gitu Mbak, dia lebih terbuka. Jadi kita tuh tahu, oh kehidupan dia sebenarnya seperti ini, kesusahannya itu apa di masyarakat gitu. Waktu yang dulu di Kalimantan di sepanjang perbatasan itu seru juga kan Pak? Seru banget itu Pak. Wah, itu 4 hari 4 malam saya ngumpuli kawan-kawan komunitas itu, saya ambil ini Mbak, perwakilan ada dari Medan, dari Padang, dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar. Itu supaya dia tahu lah betul-betul bagaimana sih sebetulnya kondisi perbatasan. Historinya di situ yang luar biasa buat mereka gitu, bahwa dia bisa berbuat pernah melakukan kegiatan penancapan yang bendera yang saat itu pemecah rekor Mbak ya, 17.845 bendera kita tancapkan dengan mereka-mereka itu di sepanjang perbatasan. Indonesia merah darah
yang diprakarsai oleh Kodam 12 Tanjung Pura beserta Korem 121 Alambana Wanawai beserta semua komponen masyarakat di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menggelar 3 pemecahan rekor sekaligus yang dinyatakan pada hari ini, yaitu pemandangan dan pengibaran bendera merah putih terbanyak di sepanjang perbatasan, dilanjutkan dengan pernyataan sikap bela negara oleh masyarakat perbatasan terbanyak, dan yang terakhir diselenggarakannya upacara bendera serentak di 4 pos lintas batas negara yang terbanyak. Disitulah mereka terkesan sangat mendalam bahwa dia selama ini hanya melihat dari cerita saja bagaimana kehidupan masyarakat di perbatasan. Dari situ kawan-kawan kita banyaklah berperan ya, membangun saling memberikan informasi gitu. Dengan jalan seperti itu mereka sadar bahwa perbatasan butuh suatu perhatian yang betul-betul fokus gitu. Saya sering ketemu dengan kepala desa, Bapak Raja itu, dengan kepala-kepala suku Dayak. Dia tuh sangat menginginkan putra-putranya itu bisa masuk TNI. Tapi ya karena aturan, rata-rata mereka gugur di tahap pertama aja, Mbak. Nah, suatu ketika permasalahan ini saya bawa ke Pangdam Pak Andika ya, Mbak ya, waktu itu, Mbak ya. Saya laporkan, Bapak Panglima, kalau kita sesuai dengan aturan, sampai kapanpun kita tidak bisa mendapatkan calon-calon tentara dari masyarakat atau anak-anak di perbatasan ini. Karena berbagai masalah saya lakukan beliau. Apa permasalahan yang paling krusial? Ada satu, Pak. Yang pertama fisik. Fisik itu standar kita 163, kita mendapatkan 163 itu sangat kurang sekali. Yang kedua masalah kesehatan, belum menginjak ke masalah psikotes, ya udah gitu kan. Lu kenapa? Yang penting sehat, ya udah gitu Pak. Udah coba cek semuanya tuh, cek Pak. Di luar dugaan saya, beliau mengeluarkan kebijakan. Udah Mas, yang penting dia sehat, dia mempunyai jiwa NKRI, dia direstui sama orang tuanya, militansi, ya sudah, udah tampung aja. Karena beliau punya anggapan begini, Mbak, cerita ke saya. Sebenarnya yang tahu masalah perbatasan yang orang perbatasan. Nah, kalau anak ini dari kecil di perbatasan sampai dewasa, dia pasti tahu permasalahan di perbatasan. Pasti kan? Nah, nanti dia masuk tentara, dididik, di Jawa, kasih pengetahuan, kasih wawasan, diisi lah Mbak SDM-nya, dikembalikan lagi ke asalnya. Itu petunjuk beliau begitu, dan dia menjadi suatu kebanggaan gitu loh Mbak. Jadi saya juga kaget beliau berani mengeluarkan kebijakan seperti itu. Selama saya tugas itu sebenarnya ada hal yang mengganjal sama saya, tapi pada akhirnya ganjalan itu terlewati gitu loh Pak. Itu buat saya suatu sejarah yang tidak bisa saya hapus. Pada saat saya Kasdam, saya habis itu ada keluar skep, saya jadi Patisus Mbak. Patisus itu perwira tinggi khusus yang tidak ada jabatan.
Patisus itu tidak ada kerja memang di situ kan Mbak. Namanya tidak ada jabatan ya seperti itu. Saya pelajari memang seperti itu. Saya kaget juga gitu Mbak ya. Saya mencoba mencari apa sih kesalahan saya sehingga saya jadikan Patisus. Padahal saya dari Kasdam, ya wajar-wajar saja saya bekerjanya gitu, saya dengan Pangdam, enjoy aja. Pangdamnya waktu itu Pak Kustanto, terus diganti dengan Pak Arif, enjoy aja, saya nggak ada masalah. Sampai sekarang hubungannya bagus sekali dengan staf, nggak ada masalah juga gitu. Ya kaget aja gitu Mbak ya. Bagaimana berat saya memberikan penjelasan kepada istri saya, termasuk anak-anak saya kan udah dewasa Mbak, tahu bapaknya kok nggak punya jabatan habis Kasdam, mesti saya dikejar, apa kesalahannya? Saya kan nggak bisa bicara apa-apa. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh. Saya tahu sekali rasanya bagaimana tidak punya jabatan. Yang awal-awal mungkin wah enak gak kantor, lama-lama anak-anak tanya, Dedi kok nggak kantor? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat membekas. Itu sangat saya rasakan, sehingga saya tahu persis, walaupun saya yakin apa yang saya alami tidak ada apa-apanya dibandingkan senior-senior rekan-rekan yang tidak ada jabatan, tetapi sudah kolonel, sudah bintang 1, saya sudah bintang 2, bintang 3. Saya nggak tahu gimana rasa terhinanya. Ku lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia untuk selamanya. Aku lelah. Nah ternyata Mbak, bukan saya aja yang seperti itu, ada 76 jenderal Mbak. Mulai bintang 1, bintang 2, bintang 3, di situ Patisus Mbak. Ruangannya kecil lagi gitu. Ya akhirnya yang masuk sehari punya 5, paling banyak 10 gitu, ya nggak ada kerjaan. Tapi saya bersyukur sekali lagi Pak Andika lah yang mempunyai suatu ide bagus sekali menurut saya Mbak ya. Beliau melakukan suatu terobosan yang luar biasa. Dan 76 orang itu semuanya pada akhirnya dapat jabatan Mbak. Bukan 76 jenderal loh Mbak ya, ada lagi 450 kolonel. Itu luar biasa buat saya. 400 itu banyak loh Pak. 450 banyak banget Mbak. Itu kan luar biasa, beliau bisa membuka organisasi sehingga mereka itu bisa ditempatkan dan bisa dimaksimalkan. Lulusan Akmil nganggur ya rugi Mbak ya, negara membiayai seperti itu kan Mbak. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Saya juga sangat bersyukur kepada Pak Andika, bukan kepada saya aja, kepada 76 orang itu. Bayangkan Mbak, yang 76 orang ini rata-rata orang 3 tahun, 4 tahun lagi pensiun kan, ya kan? Saya nggak bisa membayangkan waktu itu pensiun dari Patisus, pensiun dari yang tidak punya jabatan. Sedih banget gitu loh Mbak ya. Dan yang 76 orang itu saya kira juga bersyukur sama seperti saya. Ya, alhamdulillah saya pensiun dari Pangdam, ada yang dari yang punya jabatan lah, tidak ada pensiun itu dari yang tidak punya jabatan. Wah, harga diri kita di mana Mbak ya? Kita pensiun dari orang yang luntang-lantung gitu kan Mbak ya.
Tapi pensiun dari setelah menjabat kan setidaknya bisa buat cerita kepada anak cucu kita lah. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin